Gimana? Wangi nggak baunya? Wangi, Wangi ya. Gampang kan bikinnya? banyak juga ya Bu manfaatnya. Iya, selain Assalamualaikum. Sebelum ditonton, jangan lupa di subscribe dulu ya. Proses pengolahan dari berbagai macam limbah terutama sampah dan pemisahan dari berbagai jenis organik maupun anorganik yang dimana telah penelitian ekoenzim ya, yang alhamdulillah kita sama-sama tahu ini adalah pengolahan dari limbah atau sampah kita dan juga mungkin dari fragmentasi buah-buahan. Ini kita campur, tadi produknya saya pegang sendiri, ternyata itu berguna untuk semacam obat luar, disinfektan dan lain-lain ya, bukan obat untuk minum ya, tapi intinya betul-betul sangat bermanfaat. Ini recycle ya, multifungsi, yang sesuatu bahan yang kita jadikan sampah dan dibuang kita recycle, kita gunakan kembali. Nasya sekarang berada di Simpang Aru, Padang. Barusan itu adalah penyemprotan ekoenzim ke udara sebagai disinfektan organik. Selain untuk disinfektan, ekoenzim ini juga bermanfaat loh untuk lainnya. Mau tahu seperti apa? Nonton cerita Nasya sampai habis. Nasya sekarang bersama Ibu Ami, seorang penggiat ekoenzim di Kota Padang. Halo Ibu Ami, apa kabar? kabar baik Nasya. Ibu, sebenarnya ekoenzim itu apa sih Bu? Dan seperti apa pembuatannya? Baik Nasya. Jadi sebenarnya ekoenzim ini adalah larutan fermentasi yang sangat banyak manfaatnya gitu ya. Jadi tidak hanya buat pupuk organik, tapi dia 1000 manfaat dan bikinnya sangat gampang sekali bagi ibu-ibu di rumah gitu. Jadi dari hasil makan buah-buahan ya, kemudian juga dari hasil sampah dapur yang ada di rumah tangga gitu. Yuk kita mau bikinnya ya. Bahan-bahannya udah kita sediakan di sini. Semakin banyak jenis bahan dari ekoenzim atau BO ya, bahan organiknya, semakin bagus enzimnya gitu. Tapi kalau di rumah kita hanya ada 1 macam, 2 macam ataupun 3 macam nggak masalah ya. Jadi kita bikin seadanya aja juga nggak apa-apa gitu. Kalaupun 1 jenis juga nggak masalah gitu. Jadi ini ada 3 bahan, kulit jeruk, kemudian ada pisang, kemudian ada pepaya. Yang terpenting adalah
bahan organik ini nggak boleh bahan yang busuk ya, jadi dia harus masih segar. Kemudian nggak ada jamur, kalaupun ada jamur sedikit kita buangkan jamurnya atau kita bersihkan dengan air baru kita pakai gitu ya. Jadi kita bisa gunakan wadah ini wadah dari plastik, bukan dari wadah kaca ataupun wadah seng gitu ya, karena dia ketika fermentasi nanti kan ada gas yang dikeluarkan oleh buah-buahan yang kita gunakan. Jadi bisa pakai wadah ini yang besar kalau yang kita buat bahannya banyak. Kalau misalnya ini untuk sedikit misalnya, jadi sekarang kita gunakan wadah yang besar kan. Jadi kita timbang dulu nih, kita bisa menggunakan timbangan manual seperti ini atau timbangan digital ya, timbangan digital. Jadi kita pakai timbangan manual aja. Kita timbang bahan organiknya ada sekitar 1 sekilo lebih ya, sekilo lebih. Nanti ini kita cukupkan jadi 1,5 kilo bahan organiknya, jadi ditambah lagi. Yang terpenting adalah bahan airnya masuk, kemudian air atau gula saka, atau ini penggantinya gula saka molase namanya ya, ini dari hasil pabrik tebu. Jadi bisa kita gunakan molase ini. Kemudian kita coba, kalau misalnya dia kan perbandingannya adalah 10:3:1, 10 liter air, kemudian 3 kilo bahan organiknya, kemudian 1 kilo molase atau gula saka atau gula aren. Karena ini harus kita cukupkan 1,5 kilo bahan organiknya, otomatis airnya harus 5 liter atau 5.000 mili ya. Jadi kalau kita menggunakan air juga nggak sembarang air. Maksudnya adalah airnya, kalau air PDAM harus kita diamkan semalam dulu. Nah itu yang terpenting, karena dia mengandung kaporit, mengandung zat kimia, jadi nggak bisa langsung. Kalau ini airnya air sungai atau air sumur itu bisa kita gunakan. Berarti kan ini udah 5 liter ya, ini udah 5 liter. Kemudian kita masukkan buahnya. Jadi nanti kekurangan buah ini kita tambahkan 3 on lagi ya, 3 on lagi. Kemudian molase 1/2 kilo ya, kita timbang dulu nih, ini udah 1/2 kilo belum? Ini 1 kilo, jadi kita kurangin ya, kita kurangi, kita ambil ini 1 kilo, ini 11 on, jadi kita ambil molasenya jadi 1/2 kilo. Bu, molase ini bisa kita dapat di mana sih Bu? Ya, molase ini bisa didapatkan di tempat-tempat tertentu karena dia juga nggak dijual bebas ya. Misalnya kalaupun ada, dia ada di bank sampah misalnya ya, bank sampah ada. Kemudian juga koperasi tertentu, misalnya koperasi yang lebih banyak menyediakan ke perlengkapan pertanian atau pupuk, itu bisa didapatkan gitu. Tapi kalau sulit didapatkan, kita pakai gula saka atau gula tebu. Tapi ukurannya tetap sama. Kalau 1 kilo molase ya 1 kilo gula saka atau gula tebu itu bisa. Tapi kalau gula tebu itu kan dia dalam bentuk bongkahan. Jadi kita iris-iris dulu. Kita cincang-cincang, dia kecil-kecil, udah halus, baru kita tuang. Kalau molase kan dia bentuk cairan, jadi tinggal tuang aja gitu. Jadi tambahan itu perlakuan. Tadi bahan organiknya masih kurang 3 on ya Nasya. Kita tambah nih, ada kulit pisang nih. Habis makan pisang, coba kita timbang. Oke, kalau buahnya besar atau misalnya potongan kulit buahnya besar-besar, kita kecil-kecilkan. Jadi dia biar cepat larut atau kadang dia mencair. Untuk sebulan pertama fermentasinya itu setiap hari kita buka, lebih kurang 1 menit kita buka untuk mengeluarkan mengeluarkan gasnya sambil diaduk. Itu untuk 1 bulan pertama. Dari masuk 2 bulan sampai 3 bulan nggak boleh dibuka, harus ditutup. Kalau perlu, kalau nggak kuat tutupnya, kita kasih lem. Jadi nggak dibuka-buka. Ini sudah bahannya udah ini ya. Kemudian
Ini kita aduk. Kemudian ini sudah cukup ya. Ini sudah cukup. Kemudian kita tutup. Kita tutup rapat. Ini rapat. Untuk memastikan kapan kita buat, nah kita tuliskan Nasya. Coba Nasya tulis, Nasya. Dibuat tanggal berapa nih Nasya? 12. Nah, titik 2 ayat. Dibuat 12 Juni 2021. Dipanen. Dia harus dibuka sebentar, harus diaduk. Terus biarin aja. Kalau ini Juli baru ini kan. Dia kalau panennya itu dia harus, kalau bagusnya pakai selang. Jadi kita buka, jadi nanti selangnya disedot sedikit, jadi nanti ampasnya tinggal di bawah. Kalaupun nggak pakai selang, kita pakai saringan aja, pakai saringan. Kemudian semuanya ini bermanfaat, jadi nggak hanya airnya, ampasnya juga bermanfaat. Jadi ampasnya ini kita jemur, ampasnya yang ini ya, misalkan bentuknya kayak gini nih, ampasnya kita jemur. Kalau udah kering, kita masukkan ke kain putih atau apalah gitu ya, misalnya kain yang buat bungkus, misalnya kantong apa, kemudian udah jadi pewangi, ntar dia wangi. Jadi kita taruh di ruangan di dekat kipas angin gitu, itu bisa digunakan. Ini Nasya juga bisa dijadikan salah satu hand sanitizer ya. Ini kita campur dengan air. Nah coba Nasya, coba gunakan. Gimana? Wangi nggak baunya? Wangi. Wangi ya. Gampang kan bikinnya? Banyak juga ya Bu manfaatnya. Iya, selain dari itu juga bisa buat pel ya, kemudian buat cuci piring, cuci baju. Kalau misalnya Nasya ada luka atau tergores, langsung aja ekoenzim yang cairannya ini kita oleskan di luka, dia cepat kering. Ataupun kena minyak goreng, minyak panas, dia bisa cepat kering. Nah, jangan lupa dicoba ya dengan bahan yang ada di sekitar kita. Sampai jumpa cerita Nasya selanjutnya setiap Rabu siang. Jangan lupa di-share, like, dan subscribe. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Sama-sama Nasya, semoga bermanfaat ya. Iya Bu.